Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada lagi di hari yang terakhir, di akhir pekan, malam minggu ini. Kita bersyukur, kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami yang kembali boleh ada dalam keanugerah-Mu, dalam kasih sayang-Mu. Kami mau kembali renungkan firman-Mu, kiranya roh hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian terakhir. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Dan ini ayat yang sama dan ini bagian keempat, part 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kerap mendengar seseorang atau mungkin bisa saja dari saudara sendiri sering berkata, wah, sia-sia saja berdoa, sia-sia saja baca firman, sia-sia saja bekerja, sia-sia saja juga berbuat baik dan menjadi orang baik. Atau sia-sia saja belajar rajin, sia-sia saja juga untuk beribadah dan pergi ke gereja. Sia-sia juga untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Atau sia-sia juga ya memberi, sia-sia saja melayani Tuhan, dan masih banyak lagi mungkin yang bisa kita katakan sia-sia. Dan jika saat ini engkau ataupun siapapun sedang berada di dalam fase ini, maka ketahuilah hidupmu masih wajar saja, masih normal. Hidupmu sedang diproses dan sedang berprogres dalam iman. Kenapa? Karena orang benar hidup oleh iman melalui semua keadaan-keadaan yang bisa saja ya berlawanan dan bertentangan dengan ekspektasi dan harapannya. Di dalam Alkitab ada banyak hal yang disaksikan. Misalnya bahwa Elia sendiri pernah merasa gagal dan hampir putus asa. Ia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Elia merasa jika semua yang dia lakukan untuk Tuhan semuanya sia-sia. Kita juga bisa melihat bagaimana Raja Daud pernah juga ada dalam fase ini, di mana dia merasa kalau hidupnya sia-sia. Perasaannya tergambarkan di dalam Mazmur 55 ayat 6. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Begitu juga dengan Rasul Paulus pernah merasakan goncangan hebat karena merasa hidupnya sebagai pelayan Tuhan hanyalah kesia-siaan. Dia bahkan mengungkapkan perasaan ini kepada jemaat di Galatia. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Galatia 4 ayat 11. Dan tentu masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak orang bisa berkata demikian? Hidupnya dan yang dikerjakannya itu adalah sia-sia. Hal itu bisa terjadi karena dia tidak pernah bisa ketahui, pahami, rasakan, lihat dan alami bagaimana sesungguhnya cara Allah berkarya. Turut campur tangan, menyatakan jawabannya dan jalan keluarnya pada kita. Tetapi puji Tuhan, kita bisa dikonfirmasi di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, di luar semua ketidaktahuan kita, bukan berarti Allah tidak ada. Tuhan hadir dan Tuhan sedang merendah, sedang merajut, sedang menenun dan sedang berkarya dalam hidupmu. Bahkan kita sungguh bersyukur ya, bahwa sesungguhnya kerap kita terlalu dini menyimpulkan bahwa kegagalan, ketidakberhasilan, peristiwa apapun itu termasuk yang negatif adalah kesia-siaan. Kita tidak pernah sadar bahwa Allah ternyata sesungguhnya berdaulat untuk dapat memakai keadaan negatif itu bahkan yang buruk sekalipun untuk kebaikan kita, orang-orang yang dipilihnya dan yang dikasihnya. Dan terlebih-lebih istimewa dan puji Tuhan, serta luar biasanya lagi, bahwa melalui firman Tuhan ayat yang kita baca ini, ada jaminan dan sudah ada kepastian ketidaksiasiaan itu di dalam Yesus Kristus yang dia sudah kerjakan di kayu salib. Dan dia sudah mati, terlebih-lebih dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit mengalahkan dosa, iblis, kutuk, dan maut. Dan kebangkitan Kristus membuat kita sungguh yakin dan sungguh-sungguh teguh serta pasti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia.
jerih payah kita tidak akan sia-sia. Nah saudara, jika hari-hari ini engkau sedang berada dalam fase ini, mari jangan biarkan perasaan sia-sia itu menguasaimu. Jangan engkau terpengaruh dan digoda atau didikte, dikendalikan dengan pengakuan-pengakuan di dalam dunia ini atau bahkan si jahat. Hari ini firman Tuhan dengan tegas menyatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menolong, berkati dan meneguhkan, serta memberikan kita kekuatan untuk bisa meyakini dan hidup di dalam pengharapan dan kekuatan kuasa-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kembali lagi diteguhkan dengan firman-Mu untuk tetap kami sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh bersemangat, sungguh-sungguh mengisi segala kehidupan kami dengan perbuatan, dengan segala pekerjaan yang baik. Dan kami percaya di akhir semuanya bahwa Tuhan, Engkau menyediakan upah bagi setiap kami. Bahwa apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur untuk kepastian dan keyakinan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat menjalani kehidupan ini bersama keluarga. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.